Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Walaupun misalnya tetap di rumah aja, jangan bosen-bosen. Kalaupun harus keluar rumah, tetap yang namanya protokol kesehatan nomor satu. Selalu pakai double masker, selalu jaga jarak, selalu yang namanya juga bawa hand sanitizer. Kali ini senang banget Lala bisa hadir di sini. Lala bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Desa Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan buat sharing mengenai yang namanya public speaking. Sebelumnya, Lala perkenalkan diri, Lala adalah seorang penyiar, Lala siaran setiap hari Senin sampai Jumat di jam 6 sampai jam 10 di Radio Isa Kalisa. Lala juga seorang voice over talent dari Indo Voice Over, dan Lala juga seorang sosial media spesialis yang mengkonsep beberapa sosial media dari brand-brand lokal. Kemudian juga Lala sebagai freelancer, MC dan juga moderator. Kemudian Lala juga sebagai brand ambassador dari Traveloka Jogja. Dan Lala juga mengelola beberapa sosial media yang Lala punya seperti Instagram di @angela_rosari, TikToknya juga sama, dan kuliner di Jogja. Langsung aja kita akan ngobrol, mengenai public speaking. Sebenarnya public speaking itu apa sih? Apakah public speaking itu hanya bicara? Nah, singkatnya kayak gitu teman-teman. Public speaking itu adalah bicara di depan umum atau, kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Nah, yang dimaksud public speaking itu kayak apa sih? Sebenarnya public speaking tuh, mudahnya kayak misalnya kita lagi diskusi, kita kayak lagi ngobrol, atau yang pernah presentasi di depan kelas, pasti teman-teman pernah kan ya? Presentasi di depan kelas itu termasuk yang namanya public speaking teman-teman, atau menyampaikan pidato, itu public speaking banget tuh. Nah, kalau di zaman sekarang, di era modern sekarang, pasti public speaking tuh penting banget, apalagi semuanya tuh serba online, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat kuliah online, sekolah online, bahkan kerja pun dari rumah nih, teman-teman. Jadi, public speaking tuh penting banget karena kita mau nggak mau harus bisa berbicara secara online sama teman-teman yang jauh dari kita. Nah, public speaking tuh penting, penting banget buat dikuasai, karena dari public speaking sendiri, kita bisa terlihat percaya diri waktu berbicara di depan banyak orang, dan public speaking ini juga bakalan menunjang prospek pekerjaan kita, karir kita di depannya agar lebih cemerlang, teman-teman. Nah, sebenarnya public speaking itu pentingnya di mana aja sih? Di mana-mana. Yang pertama kalau misalnya kita lihat nih, di dunia pendidikan, public speaking itu nggak cuman, penting buat dosen, penting buat guru, tapi public speaking itu penting banget buat siswa juga, buat kita mahasiswi, buat kita anak sekolah. Karena mau nggak mau kita kan, sering ya presentasi secara online, kita juga sering yang namanya negosiasi tugas, negosiasi PR sama guru. Nah, public speaking tuh digunain waktu itu. Nah, apalagi buat dosen, buat tenaga pengajar yang akan mempresentasikan, yang akan ngajarin murid-muridnya pakai, dunia pendidikan secara online itu penting banget. Yang kedua adalah kalau misalnya kita masuk ke dunia pekerjaan atau kita sudah ada di dunia pekerjaan, public speaking itu penting banget buat memenangkan perhatian publik. Jadi kalau ketika kita mempunyai kemampuan public speaking yang bagus, kalau misalnya kita bisa presentasi dengan baik, kita bisa meyakinkan yang namanya penonton, meyakinkan audiens, ketika kita berbicara, orang-orang yang melihat kita tuh akan lebih percaya daripada misalnya kita nggak siap tuh dengan materi yang kita bawakan. Nggak cuman itu, ketika kita di dunia pekerjaan, kita bisa meningkatkan pengetahuan kita dari yang namanya public speaking. Karena kalau misalnya public speaking kita bagus, pasti kita akan punya yang namanya jaringan yang sangat luas. Maaf teman-teman. Dan yang ketiga nih, pergaulan, pastinya dong kalau misalnya tadi ada pendidikan, ada pekerjaan, pergaulan itu penting banget. Di pergaulan itu kan kita ngobrol tuh ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus pintar berkomunikasi, pintar-pintar cari teman, pintar-pintar memperluas jaringan kita, agar kita bisa kenal sama banyak orang, kita juga bisa dapat relasi yang bagus untuk ke depannya. Nah, kalau tadi udah ada tuh, kenapa sih public speaking itu penting? Nah, sekarang yang perlu dipelajari adalah dari teknik dasar public speaking. Sebenarnya teknik dasar public speaking itu apa sih? Yang pertama, kalau misalnya kita mau ngobrol di depan umum, kita mau presentasi, kita harus kenali audiens ya. Beda dong kita ngomong sama
orang dewasa, orang yang lebih tua, sama kita ngomong sama teman sepantaran, itu pasti beda gaya bicaranya. Nggak mungkin kalau misalnya kita ngomong sama teman sepantaran, kita akan menggunakan bahasa yang kaku. Pasti teman-teman yang kita ajak ngobrol juga pun, akan nggak tertarik sama bahasa kita, akan nggak tertarik sama topik kita. Jadi, kita harus kenali audiens kita harus tahu kita tuh ngobrol saat itu untuk apa, terus umur, yang akan kita ajak ngobrol itu berapa, jadi kita bisa menempatkan posisi di situ. Yang kedua adalah percaya diri. Tahu nggak sih percaya diri itu penting banget karena ketika kita sudah percaya diri, artinya kita berani buat ngobrol di depan umum. Kalau misalnya percaya diri aja nggak ada, pasti yang ada kalau ngobrol tuh kalau public speaking tuh cuma, bingung gitu loh kalau mau ngobrol. Jadi intinya percaya diri itu penting banget, itu harus diutamakan, karena kita mau nggak mau kalau misalnya kita udah punya percaya diri, apa-apa ke depannya kita nanti akan maju teman-teman. Yang ketiga adalah rileks, jadi santai aja, karena yang namanya public speaking kan kita juga belajar ya. Jadi kita santai aja, terus kita juga harus percaya sama diri kita kalau misalnya, "Aku bisa nih kayak gini." Jadi kita rileks, terus gesturnya kita juga mantep, jadi kalau misalnya public speaking itu nggak cuma ngobrol doang, kita juga bisa pakai mata kita, pakai mulut kita misalnya senyum nih, jadi orang tuh akan lebih tertarik sama yang apa kita bilang. Kalau misalnya secara langsung, kita bisa, menggunakan gestur berdiri kita bisa menggunakan gestur di tangan kita. Beda kan kalau misalnya orang ngobrol nih tangannya diem aja, sama tangannya gerak itu pasti jauh lebih berbeda. Ketika kita, menyampaikan dengan gerakan, itu orang-orang tuh yang melihat, orang-orang yang mendengarkan pasti akan lebih notice, "Oh, tadi Mbaknya ngomong apa ya?" Nah, kayak gitu tuh contohnya. Yang keempat adalah perhatiin yang namanya volume dan intonasi suara kita. Nggak mungkin dong kita ngobrol terlalu kenceng, pasti audiens juga nggak akan tertarik sama suara kita karena kita mungkin terlalu kenceng, mereka juga nantinya jadi akan males. Tapi kalau misalnya terlalu lambat, terlalu pelan, mereka juga akan cenderung bosen buat dengerin kita. Jadi, pastiin suara yang dikeluarkan itu pas, terus intonasinya juga jangan kecepatan, karena kalau misalnya kecepatan pastinya audiens tuh juga nggak akan bisa mendapatkan pesan dari yang kita punya. Jadi ketika kita diberikan waktu sedikit, kasih materi yang sedikit aja teman-teman. Jadi materinya tetap tersampaikan dengan baik, terus intonasinya tetap cepat, artikulasinya jelas, dan juga volume yang kita berikan itu tetap pas. Jadi nggak terlalu kenceng dan nggak terlalu pelan. Yang kelima nih, penting banget, pembukaan yang menarik perhatian. Berdasarkan pengalaman Lala nih, sama yang kayak kita lihat di sosial media, ketika kita lihat video di sosial media, 5 detik awal itu sangat menentukan. Jadi, 5 detik pembukaan di video itu menentukan. Jadi kalau misalnya kita ngobrol, public speaking secara umum gini nih, kita harus kasih, misalnya humor yang bagus di depan, misalnya kita juga harus kasih sapaan yang bagus, yang kira-kira audiens yang misalnya tadi lagi sibuk sendiri main handphone, itu jadi peduli, "Oh, lagi diajak ngobrol nih." Jadi kasih dia pembukaan yang menarik, karena kita kasih pembukaan yang menarik, orang-orang tuh akan jadi perhatian nih sama apa yang kita bawakan saat itu. Dan yang keenam, kuasai topik teman-teman. Kalau misalnya kita akan berbicara di depan umum, kita harus persiapin kira-kira kita bakal ngebawain apa sih, apakah kita udah pernah bawain materi itu, kalau misalnya belum, bawa catatan, bawa contekan itu nggak apa-apa kalau menurut Lala. Jadi bawa catatan itu nggak apa-apa, yang penting nanti ke depannya, materi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Kalau misalnya nggak diperbolehkan untuk membawa yang namanya catatan, ya udah kita berarti harus bisa belajar lebih lama. Kita berarti harus bisa mempersiapkannya dengan lebih hati-hati, dengan lebih lama. Kalau tadi udah ada teknik nih, teknik public speaking. Sebenarnya gimana sih cara latihannya? Sebenarnya gimana sih cara meningkatkan keterampilan yang namanya public speaking itu? Karena mungkin kalau misalnya sekarang kan lagi jarang gitu ya ketemu teman, terus jadi bingung gimana cara meningkatkan keterampilan public speaking. Yang pertama, ada latihan teman-teman. Jadi, latihan itu bisa dilakukan di mana sih? Kita bisa kok di depan kaca kita ngobrol gitu, itu yang namanya latihan. Tapi kalau misalnya butuh partner, diskusi itu bisa disebut sebagai yang namanya public speaking juga. Nah, presentasi itu juga bisa dikatakan yang namanya public speaking. Jadi ketika besok, di kelas gitu ya buat presentasi entah kuliah, entah sekolah, kalau disuruh presentasi udah nggak perlu takut lagi, anggap aja itu yang namanya latihan public speaking.
Nah, yang kedua, ini yang masih sering Lala juga sih, yang namanya kurangi suara eng. Kadang tuh kalau misalnya kita ngobrol, ketika kita bingung mau nyampein apa lagi, kita tuh nggak langsung nutup mulut, yang keluar tuh akan, eh, kayak gitu tuh sering banget keluar. Jadi ketika kita ngobrol, kita bingung, nah kayak gini nih, kita bingung kan lanjutannya apa, cenderung kita bakalan ngomong, terus, itu mendingan siasati sama yang namanya tutup mulut aja, teman-teman. Jadi ketika kita bingung mau ngomong apa, langsung tutup mulut. Jadi kalau ketika kita tutup mulut, kata-kata yang namanya itu nggak bakalan keluar lagi. Yang masih Lala pelajarin sampai sekarang tuh itu, karena sebenarnya agak susah sih, karena kebiasaan misalnya kita lagi ngobrol, ya mulutnya tuh selalu terbuka, jadi kayak, gimana ya? Kayak gitu. Nah, itu harusnya kita tutup mulut aja, teman-teman. Yang ketiga, kalau misalnya kita lagi ngobrol, kita mau presentasi, siapin materi yang matang, yang baik, kalau perlu kita riset sedalam-dalamnya, apalagi sekarang kan, dunia digital udah kebuka banget, kita riset yang namanya lewat sosial media, itu banyak banget. Jadi, riset sebanyak-banyaknya walaupun materinya itu nggak dimasukin ke materi kita, tapi kita bisa bawa buat cadangan, teman-teman. Jadi, kamu juga nggak perlu malu sama yang namanya bawa catatan, karena, yang penting pesan kita tuh bisa diterima dengan baik sama audiens. Jadi, tenang aja, catatan tuh nggak usah malu, jadi nggak usah diumpetin kayak bak contekan, mendingan dibawa aja, nggak apa-apa sesekali dilihat gitu, teman-teman. Dan yang keempat adalah gestur. Kita harus memiliki gestur saat public speaking, misalnya tangannya goyang-goyang kayak gini. Karena ketika tangannya kita goyang-goyang sama tangan diem itu pasti kelihatan beda banget, kayak kelihatan nggak semangat, kelihatan lesu. Tapi kalau misalnya tangannya kita gerak, kita bisa mengekspresikan diri kita secara baik. Jadi itu deh tadi, dari public speaking itu sebenarnya apa, kemampuan berbicara di depan publik, di depan banyak orang, nggak mesti banyak orang, 2 orang, 3 orang itu udah termasuk public speaking, teman-teman. Jadi latihannya tuh nggak perlu susah-susah, kayak misalnya lagi sama temen, latihan presentasi itu juga termasuk latihan public speaking. Nah, jadi buat kamu yang akan mau memulai yang namanya public speaking, nggak perlu takut, karena public speaking itu diperlukan banget buat kedepannya, apalagi di era yang namanya dunia digital ini, ngobrol, negosiasi itu penting banget. Jadi pokoknya jangan pernah takut belajar, karena kalau misalnya sekarang belajarnya itu ya sambil diterapkan, teman-teman. Kalau misalnya kita masih belajar di situ-situ aja, coba deh buka, kita harus belajar tapi sambil diterapin juga, karena nggak mau dong kalah dari yang lain. Pokoknya buat teman-teman yang mau belajar public speaking, kuncinya adalah percaya diri, jangan malu, jangan takut, karena yang namanya nggak percaya diri, malu, takut itu bakalan ngehambat kita buat kita berdiri di titik yang situ-situ aja, ya. Pokoknya terima kasih banyak buat kamu, teman-teman dari Desa Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang hari ini sudah ngobrol-ngobrol bareng Lala. Semoga kita selalu sehat, kita juga bisa ketemu di kesempatan yang lebih baik. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir. Terima kasih teman-teman, Lala pamit.